buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kita akan mempresentasikan hasil laporan audit yang kelompok kita buat, yang berjudul itu laporan audit sistem informasi security police pada LPTSI Unsud, di mana dosen pengampunya itu ada Suhesti Puspita Rahayu Eskom MT, dan kelompoknya itu sendiri ada saya sendiri Sigit Rizaldi dengan NIM H1D 017005, ada Rifki Haryadi H1D 017007, ada Andi Satria H1D 017047. Syukur, alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dari mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan mata kuliah audit sistem informasi yang berjudul Security Police pada LPTSI Unsud. Nah, laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir yang diberikan oleh dosen kita untuk memahami perihal perencanaan dan analisis dengan harapan mendapatkan manfaat sekaligus apa yang menjadi tugas mahasiswa. Untuk itu kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran, kritik, dan masukan-masukan dari pembaca untuk kesempurnaan laporan yang kita buat ini. Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, pendengar umumnya, dan ilmu pengetahuan khususnya. Nah, untuk yang pertama pembahasan. Yang pertama ada auditor. Auditor itu adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan dan kegiatan sesuatu perusahaan atau organisasi. Ya, jadi auditornya itu dari kelompok 2, di mana ada saya, Sigit Rizaldi, ada Rifki Haryadi, dan ada Andi Satria. Berikut ada auditi. Auditi itu adalah organisasi atau lembaga yang sedang diaudit atau yang meminta untuk diaudit gitu. Audit klien itu istilahnya. Pada pembahasan ini, auditinya adalah LPTSI Unsud sendiri. Yang tiga ada topik. Nah, topik itu kami bahas pada laporan audit. Pada laporan audit itu tentang security police. Untuk metode auditnya kita melakukan wawancara dan waktu pelaksanaan itu pada tanggal 9 Juni 2020. Untuk audit engagement plan-nya, yang pertama ada objektif, di mana objektif itu kebijakan keamanan jaringan yang mengakui praktik-praktik baik dari standar jaringan yang diakui dan menetapkan strategi keamanan jaringan yang jelas harus diterapkan. Untuk skupnya itu menentukan kebijakan keamanan dengan menetapkan dukungan informasi di perusahaan. Ada constraint, di mana itu menjaga agar integritas, konsistensi, dan validasi kebijakan pada keamanan. Untuk compliance dan kriteria itu ada dari CISA, Review Manual 2019, Copyright 2008, ICASA, Alright, dan compliance. Ada approach untuk mengakses informasi perusahaan dengan sistem kebijakan keamanan. Dan checklist memastikan bahwa pelanggaran terorganisir jika kebijakan keamanan direalisasikan dan ditetapkan sesuai regulasi hukum. Di mana signaturnya itu ada dari kelompok kita sendiri yang kita namai dengan kelompok Kasmit. Berikut untuk evaluasi kontrol yang akan dijelaskan oleh Mas Andi. Silakan untuk Mas Andi. Ya, baik. Untuk pertama, pada akses kontrol itu ada persuasif dan untuk data breach dan fraud. Lalu authentication-nya ada fraud dan hack untuk defensif dan persuasifnya. Lalu pada antivirus, firewall, dan logs itu tidak ada dikarenakan kita security police tidak menyandang untuk akses kepada authentication, antivirus, firewall, dan logs. Lalu pada physical security ada data breach dan strong police itu ada pada data breach, fraud, hack, dan pada yang terakhir kata Sintel social engineer. Ya, paling seperti itu. Lalu untuk selanjutnya
Hal-hal atau pertanyaan yang perlu diketahui dalam tahap testing. Yang pertama adalah, apakah dengan menggunakan security policies dapat menjamin keamanan dari legalitas data? Yang kedua, apakah security policy sudah dirancang dapat berjalan dengan baik? Nomor tiga, bagaimana kewenangan security policy untuk mengakses originalitas data? Yang keempat, apakah data dapat diakses tanpa menggunakan security policy? Yang kelima, bagaimana kewenangan security policy terhadap pembobolan data yang diakses? Nomor 9 akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Ya, untuk selanjutnya yakni tabel laporan audit. Berikut ini merupakan tabel laporan hasil audit yang telah kami lakukan. Titelnya yaitu laporan audit penggunaan security policy pada LPTSI Unsut. Objektifnya untuk menentukan keamanan security policy. Skopnya yaitu meninjau penggunaan pada fungsi security policy dalam jaringan. Periode of auditnya dari 9 Juni 2020. Compliance and Criteria CISA Review Manual 2009, 2008 ISACA All Rights Reserve. Assertionnya, LPTSI Unsut menyatakan bahwa Unsut mengupdate security policy pada saat setelah menerima serangan. Unsut sudah yang kedua yakni Unsut sudah mempersiapkan untuk mengaudit security policy setiap tahunnya. Eksekutif summary-nya, kami para auditor menyarankan LPTSI Unsut untuk melakukan survei terhadap bug dan apa saja kekurangan dari jaringan pada LPTSI Unsut melalui pengalaman dan pemakaian sehari-hari. Detail findings and recommendation-nya, LPTSI Unsut mengupdate security policy setelah menerima serangan, tergantung serangan tersebut ditunjukkan pada jaringan mana, sehingga setelah beberapa kali penyerangan selalu tertinggal satu langkah oleh penyerang. Rekomendasinya yakni melakukan survei untuk security policy agar selalu mengupdate sehingga tidak tertinggal oleh penyerang dan security policy tidak usang. Evidensia interview dan saingnya yakni kelompok kami yakni kelompok Kasmit. Hasil dan rekomendasi. Yang pertama hasilnya, LPTSI Unsut mengupdate security policy setelah menerima serangan, tergantung serangan tersebut ditunjukkan pada jaringan mana, sehingga setelah beberapa kali penyerangan selalu tertinggal satu langkah oleh penyerang. Rekomendasinya, melakukan survei untuk security policy agar selalu mengupdate sehingga tidak tertinggal oleh penyerang dan security policy tidak usang. Lalu ada lampiran transkrip atau bukti foto transkrip interviewnya. Pertanyaan dari kelompok Kasmit yakni, apakah ada survei rutin untuk perbaikan security policy? Yang kedua, apakah sering terjadi penyerangan? Lalu bagaimana solusinya? Jawaban dari narasumbernya, LPTSI Unsut. Yang pertama, LPTSI Unsut mengupdate security policy setelah menerima serangan. Tergantung serangan tersebut ditunjukkan pada jaringan mana. Sehingga setelah beberapa kali penyerangan selalu tertinggal satu langkah oleh penyerang. Yang kedua jawabannya, ya penyerangan sering terjadi. Untuk itu kami selalu mengupdate kata sandi hampir setiap minggunya. Untuk semua disarankan dalam penggunaan kata sandi harus menggunakan minimal 8 karakter atau lebih yang terdiri dari huruf dan angka untuk menghindari pembobolan kata sandi. Berikut adalah bukti foto ketika LPPM Unsut. Ya, biar diteruskan kepada Rizaldi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok Kasmit. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Mungkin kita akhiri saja dan kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.